Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan lanjut untuk studi kasus akad musyarakah, di mana Bank Syariah sebagai mitra pasif. Teman-teman juga bisa siapkan kertas sama pennya, kita bahas dan hitung bersama untuk soal ini. Pertama, untuk tanggal 1 Agustus, LKS sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan Amirullah dalam bidang pabrik tekstil. Nah, dalam usaha bersama tersebut disepakati poin-poin sebagai berikut. Pertama, modal usaha atau syirkah keseluruhan sebesar 150 juta yang terdiri dari LKS mendapatkan porsi modal 90 juta, sedangkan porsi modal untuk Amirullah sebesar 60 juta. Benar ya, 90 juta ditambah 60 juta, maka hasilnya adalah 150 juta. Jangka waktu kontrak akad musyarakah selama 2 tahun dan disepakati LKS hanya menyetor modal dan sebagai pengelola usaha adalah Amirullah. Di sini kalian sudah bisa menyimpulkan, berarti LKS hanya menjadi mitra pasif karena dia hanya menyetor modal. Sedangkan Amirullah adalah mitra aktif, di mana dia mengelola usaha tersebut dan juga berkontribusi dana. Pembagian hasil usaha atau nisbah untuk LKS sebesar 70%, sedangkan Amirullah sebesar 30% dari pendapatan yang diperoleh. Dia menggunakan revenue sharing, artinya pembagian itu diperoleh atau didapatkan berdasarkan dengan pendapatannya. Bagi hasil diperoleh berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, modal usaha yang menjadi porsi LKS sebagai mitra pasif sebesar 90 juta akan dibayar dengan tahapan sebagai berikut. Tanggal 15 dibayarkan dalam bentuk kas 36 juta. Lalu yang kedua, tanggal 20 Agustus, LKS nyerahin lagi nih, tapi dalam bentuk non-kas modalnya, berupa mesin pemintal Yamato mereknya sebesar 30 juta. 30 juta ini merupakan nilai wajar saat penyerahannya. Nilai tercatat dari mesin pemintal ini sebesar 32.500.000. Selanjutnya yang C, tanggal 25 Agustus, 5 hari kemudian, LKS nyerahin lagi modal non-kas sebesar 24 juta dalam bentuk mesin tenun mereknya Yanmar. 24 juta ini merupakan nilai wajar saat penyerahannya, sedangkan nilai tercatatnya hanya 18 juta saja. Next, data kelima, modal musyarakah yang menjadi porsi Amirullah sebagai mitra aktif sebesar 60 juta dengan rincian sebagai berikut. Tanggal 2 Agustus dia nyerahin dalam bentuk kas sebesar 15 juta. Lalu di tanggal 5 Agustus dia nyerahin mesin rajut merek Daitsu seharga 30 juta. Ini nilai wajarnya. Nilai tercatatnya 27.600.000. Lalu yang terakhir tanggal 10 Agustus, si Amirullah nyerahin lagi nih, mesin pewarna merek Fujitsu seharga 15 juta, harga wajarnya ya, dan nilai tercatatnya adalah 16.200.000. Yuk sekarang kita catat per kejadian dulu nih. Awal mulanya tentu ada namanya biaya praakad. Biaya praakad ini dibayar tanggal 5 Agustus ya dalam kasus ini. 5 Agustus dibayar beban praakad seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitiannya sebelum launching bisnis mereka ya. Harganya itu sebesar 1 juta nih biaya penelitian mereka, studi kelayakannya.
Atas transaksi ini, mereka harus mencatat pembayaran beban praakad sebesar 1 juta, dicatat uang muka praakad musyarakah di debit bertambah sebesar 1 juta, kreditnya adalah kas karena mereka mengeluarkan uang. Kasnya dikredit sebesar 1 juta. Ini jurnal pertama. Jurnal keduanya tergantung pilihan dari mereka nih, kesepakatannya gimana. Apabila biaya beban praakad ini tidak disepakati sebagai investasi musyarakah oleh mereka, maka akan tercatat seperti ini. Jurnal keduanya, biaya akad di debit sebesar 1 juta, kreditnya adalah uang muka praakad musyarakah sebesar 1 juta. Jadi yang awalnya dia di debit, uang muka praakad, lalu dikreditkan, dienolkan sebesar 1 juta. Gantinya adalah biaya akad namanya. Ini kalau mereka memilih untuk tidak disepakati ya sebagai investasi musyarakah 1 juta ini. Tapi kalau mereka menyepakati bahwa 1 juta ini masuk ke dalam investasi musyarakah, maka jurnal keduanya ini. Investasi musyarakah di debit sebesar 1 juta, kreditnya adalah uang muka praakad musyarakah sebesar 1 juta. Ini untuk biaya praakad. Lanjut kita ke persetujuan investasi musyarakah. Ketika mereka ini saling deal, tanggal 1 Agustus pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Amirullah, maka LKS ini punya kewajiban nih berupa komitmen atas investasi musyarakah sebesar 90 juta. Maka nanti tercatat sebagai berikut. Kontra komitmen investasi musyarakah di debit sebesar 90 juta, kreditnya nanti kewajiban komitmen investasi musyarakah sebesar 90 juta. Ini berarti udah di-keep, oke, udah setuju, udah deal gitu. Lanjut ketika mereka melakukan penyerahan modal kas. Ini pencatatannya berarti dari lembaga keuangan ya. Ketika nyerahin modal kas tanggal 15 Agustus, menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai sebesar 36 juta. LKS ini menyerahkan ke Amirullah. Amirullah ini kan selaku mitra aktif ya, yang mengelola dan membuat pencatatan tersendiri untuk usahanya, usaha yang dijalankan oleh LKS dan Amirullah ini. Dia nggak boleh menggabungkan pencatatan pribadinya dengan pencatatan usaha yang sedang berjalan ini. Artinya pabrik tekstil ini yang mereka buat itu harus memiliki pencatatan khusus gitu. Maka LKS di sini kan nyerahkan ke Amirullah. Nah, pencatatannya di sini adalah investasi musyarakah sebesar 36 juta. Lalu kreditnya adalah kas berkurang sebesar 36 juta karena dia mengeluarkan uang. Ya kan? Lalu debitnya di sini ada lagi kewajiban komitmen investasi musyarakah sebesar 36 juta. Kreditnya adalah kontra komitmen investasi musyarakah sebesar 36 juta. Ini waktu nyerahin modal. Lalu ketika menyerahkan modal non-kas, kan LKS ada nyerahkan mesin pemintal ya, merek Yamato. Gimana sih jurnalnya? Nah, ini kalau jurnal sederhananya ya, jurnal sederhananya tuh investasi musyarakah di debit sebesar 30 juta, lalu kreditnya adalah persediaan, karena kan dia nyerahin aset mereka kan, persediaan atau aset masyarakat sebesar 30 juta. Tapi kan memang nggak sesederhana ini. Karena apa? Kita lihat kasusnya. Di mana ada selisih perbedaan. Kalau kasusnya dia nggak ada selisih perbedaan antara nilai tercatat dengan nilai wajar, maka ya bisa aja ditulis 30 juta. Namun di sini kan ada selisih, di mana nilai tercatatnya di sini berapa? Coba kita lihat ya. Nilai tercatatnya itu adalah
32.500.000. Sedangkan nilai wajarnya adalah 30 juta. Berarti ada kerugian di sini. Karena apa? Yang tercatat itu lebih besar daripada nilai wajarnya. Yang tercatat di buku itu lebih besar, sedangkan nilai di pasarnya itu udah turun gitu, udah rendah sebesar 30 juta. Padahal di dalam LKS, padahal di dalam akad kerjasama ini kan yang kita akui adalah nilai wajarnya yang kita catat, bukan nilai yang tercatat. Maka dari itu kerugian itu harus kita tulis di sini. Investasi musyarakahnya sebesar 30 juta di debit, 30 juta ini diakui yang nilai wajarnya ya, 30 juta. Debitnya berarti kan ada selisih itu. 32.500.000 dikurang 30 juta berarti ada kerugian sebesar 2.500.000. Ini dicatat di sebelah debit, kerugian penyerahan aset musyarakah sebesar 2.500.000. Kreditnya adalah aset musyarakah sebesar 32.500.000. Lalu, kewajiban komitmen investasi musyarakah 30 juta, kreditnya kontra komitmen investasi musyarakah sebesar 30 juta. Sama ya, kayak waktu nyerahkan modal kas. Ada jurnal ini juga, kewajiban komitmen pada kontra komitmen. Ini juga waktu dia nyerahkan modal non-kas, asetnya dulu, modal non-kasnya dulu yang dicatat, lalu nanti ada kewajiban komitmen pada kontrak komitmen yang bakal ditulis sebesar 30 juta. Bukan hanya itu, selain mesin pemintal, dia juga ada nyerahin mesin apa lagi tuh? Mesin tenun merek Yanmar. Yang mana Yanmar di sini nilai wajarnya 24 juta dan nilai tercatatnya 18 juta. Nah, berarti ada cuan nih, ada keuntungan di sini. Coba kita lihat. Investasi musyarakahnya kan yang dicatat nilai wajar. Berarti debitnya 24 juta, kreditnya 18 juta karena berdasarkan nilai yang tercatat ya. Lalu, karena ada selisih yang lebih besar, keuntungan dicatat sebagai keuntungan sebesar 6 juta. Karena apa? 24 juta dikurang 18 juta dapatnya 6 juta. 6 juta ini dicatat sebagai keuntungan. Bu, kenapa sih dicatat sebagai keuntungan? Ya karena nilai wajarnya lebih besar daripada nilai yang tercatat. Jadi selisihnya itu dianggap sebagai keuntungan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatatnya. Jadi harus dicatat sebagai kerugian. Nah, setelah ini jurnalnya adalah selalu kewajiban komitmen pada kontrak komitmen sebesar 24 juta. Ingat ya, 24 juta ini adalah nilai wajarnya. Nilai wajar yang akan dicatat pada akad musyarakah ini. Lalu, seperti yang sudah saya jelaskan di video part 1, ketika ada keuntungan, keuntungan ini kan wajib diamortisasi selama masa perjanjian. Tadi perjanjiannya kan 2 tahun. 2 tahun itu artinya 24 bulan. Berarti dia akan diamortisasi nantinya selama 24 bulan. Ingat jurnal untuk amortisasi, kalau kalian bingung, amortisasi itu sama kayak depresiasi. Jadi kayak penyusutan, sama aja. Jadi dia bakal terkikis nanti. Sampai nilainya bakal habis gitu. Keuntungan masyarakat tangguhan 250.000 ini didapat dari 6 juta keuntungan masyarakat tangguhan dibagi sama 24 bulan. Berarti per bulannya dia mengamortisasi keuntungannya sebesar 250.000. 250.000 selama 24 bulan. Sampailah nanti terkumpul 250.000 dikali 24, berarti kan 6 juta. Udah selesai keuntungannya.
Jadi jurnalnya keuntungan musyarakah tangguhan di debit, kreditnya keuntungan penyerahan aset musyarakah sebesar 250.000. Lanjut. Coba kita hitung juga penyusutan modal non-kas. Ketika ada pihak yang menyerahkan modal non-kas, otomatis kita juga harus menghitung penyusutannya. Karena apa? Ketika perusahaan berjalan, mesin itu kan digunakan terus. Perjanjiannya kan selama 2 tahun tuh, berarti mesin itu akan terus bekerja selama 2 tahun. Otomatis kita harus menghitung berapa sih penurunan nilai guna dari mesin tersebut selama digunakan. Kita lihat, tadi mesin pemintalnya harganya 30 juta, lalu mesin tenunnya itu 24 juta. Totalnya adalah 54 juta. Ingat, jangka waktunya adalah 24 bulan. Ayo, sekarang kita hitung. Mesin pemintalnya 30 juta dikurang nilai residu. Nilai residu kan nggak ada ya, jadi 0. Langsung dibagi 24 bulan. Dapatlah 1.250.000. Ini nilai penyusutannya ya, beban depresiasinya. Sedangkan kalau mesin tenun berarti 24 juta dibagi 24 juta, hasilnya 24 juta dibagi 24 bulan, hasilnya 1 juta. Jadi per bulan dia harus mendepresiasi sebesar 1 juta. Jumlah penurunan nilai penyusutan kalau dihitung, digabungkan semuanya, berarti 2.250.000 untuk 2 mesin tersebut. Jurnalnya adalah biaya penurunan nilai atau kita sebut dengan biaya penyusutan aja ya. Biaya penyusutan modal non-kas sebesar 1.250.000, kreditnya adalah akumulasi penyusutan modal non-kas sebesar 1.250.000. Ini untuk Yamato. Kalau untuk Yanmar berarti biaya penyusutan modal non-kas sebesar 1 juta, kreditnya akumulasi penurunan nilai atau penyusutan modal non-kas sebesar 1 juta. Kalau kalian bingung sama nama akunnya yang panjang, kalian buat aja beban depresiasi mesin pemintal Yamato sebesar 1.250.000, kreditnya akumulasi penyusutan mesin pemintal Yamato sebesar 1.250.000. Kayak gitu aja. Lanjut, penyajian dalam neraca nantinya adalah investasi musyarakah, kasnya kan 36 juta. Lalu ada total non-kas yang dikasih sebesar 54 juta. 2 mesin tadi ya. Nah, dikurangi sama akumulasi penurunan nilai. Yang tadi nih, 2.250.000. Berarti ini sebagai pengurangnya nanti nih, investasi musyarakah kan ada 54 juta, dikurang 2.250.000 akumulasi penurunan nilainya. Nah, lalu ada keuntungan musyarakah tangguhan sebesar 5.750.000. Ayo, keuntungan musyarakah tangguhan ini dapat dari mana ya? 575.000. Maaf, 5.750 maksud saya. Didapat dari, tadi kan ada 6 juta nih keuntungan yang harus diamortisasi. 6 juta ini di bulan pertama udah dikurangin, udah diamortisasi kan. Jadi 6 juta dikurang 250.000, dapatlah 5.750.000. Ini untuk yang bulan pertama berarti, karena kan udah dikurangi sebulan. Sampailah nanti kalau udah 24 bulan, keuntungannya bakal 0. Karena udah dikurangin terus tuh, 250 gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, berarti pengukuran investasi musyarakahnya, ini di data ya, ini hanya mendata dari yang tadi saya jelasin. Misalkan nih, misalkan udah ada bagi hasilnya. Pendapatan bagi hasil musyarakah ini permisalan ya. Permisalannya ada 5 juta. Udah dapat 5 juta, lalu penurunan nilai aset musyarakah itu kan 2.250.000 dikurang sama 250.000 nih. Ini bulan pertama nih ya, udah dapat bagi hasil 5 juta. Terus ini
amortisasinya kan 250.000. Berarti ini dikurangin dulu, 2.250.000 dikurang 250, dapatlah 2 juta. Barulah dikurangin 5 juta, dikurangi 2 juta, hasilnya 3 juta. Nah, 3 juta inilah hasil bersih investasi musyarakah. Pendapatan investasi musyarakah yang bakal didistribusikan kepada pemodal. Ini kalau unsur pendapatannya dalam profit distribusi ya. Jadi kalau misalkan dalam profit distribusi itu pendapatannya dikurangi dulu nih nilai asetnya, amortisasi, keuntungan tangguhannya, baru nih dapat yang bersihnya, dapat 3 juta, baru nanti dibagiin. Oke, itu untuk yang penilaian penurunan nilai aset udah, terus pengukuran investasi musyarakah, hasil bersihnya juga udah. Sekarang jika pengalihan modal kas. Tanggal 25 Agustus diterima oleh LKS Anugrah Gusti pengembalian modal musyarakah sebesar 36 juta dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola. Sengaja saya kembali lagi ke sini dulu agar kalian nggak salah paham. Di sini maksudnya bukan modal Amirullah yang dikembalikan sebesar 36 juta. Tapi Amirullah sebagai mitra aktif pengelola usaha ini mengembalikan modalnya si LKS sebesar 36 juta. Yuk kita balik dulu ke sini. Kalau misalkan modal kas yang diberikan oleh LKS itu sebesar 36 juta kan. Nah, karena ini udah 2 tahun berjalan, si Amirullah sebagai pengelola ini mau balikin modalnya si LKS sebesar 36 juta. Maka dari itu jurnalnya kas bertambah di debit 36 juta dan kreditnya investasi masyarakat sebesar 36 juta. Ini pencatatan again and again saya sebutkan dari sisi LKS-nya ya. Oke, kita lanjut yuk. Setelah dari modal kas, pengembalian modal non-kas Yamato, sekarang kita ke pengembalian modal non-kas si Yanmar. Ingat kalau si LKS bukan hanya mesin pemintal, tapi dia juga menyerahkan mesin tenun seharga 24 juta nilai wajarnya. Ketika dia mengembalikan, ketika si Amirullah ini mau balikin juga, dicatat nilai wajarnya itu sebesar 2.500.000. Ada nilai wajarnya sebesar 2.500.000. Ayo kita hitung ulang. Nilai perolehannya kan tadi 24 juta tuh di tahun 2008. Lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutannya yang tiap bulan dia harus menyusutkan 1 juta. Lalu kita kalikan 23 bulan berarti kan ada 23 juta. Maka dari itu 24 juta dikurang 23 juta hasilnya adalah 1 juta. 1 juta ini merupakan nilai buku yang tercatat untuk aset musyarakah mesin tenun Yanmar. Lalu kalau kita bandingkan dengan nilai wajarnya seharga 2.500.000. Oh, berarti masih ada untung nih karena nilai tercatatnya hanya 1 juta tapi nilai wajarnya itu lebih besar. Seharga 2.500.000. Ayo kita buat jurnalnya. Asetnya kita catat sebesar 2.500.000. Lalu debitnya ada akumulasi penyusutan sebesar 23 juta. Kreditnya kita mencatat keuntungan pengembalian aset masyarakat sebesar 1.500.000. Kenapa 1.500.000? Kita hitung. Nilai buku tercatatnya kan 1 juta. Nilai wajarnya adalah 2.500.000. Berarti 2.500.000 dikurang 1 juta, dapatlah 1.500.000. Jadi keuntungan pengembalian aset musyarakah sebesar 1.500.000. Lalu selanjutnya ada kreditnya, di sini investasi musyarakah sebesar 24 juta, berkurang. Lanjut, misalkan nih ada pendapatan bagi hasil musyarakah seharga 5 juta.
Lalu ada keuntungan pengembalian aset musyarakah seharga 1.500.000. Kita hitung lagi, ada pengurangnya di sini. Pengurangnya kan ada penurunan nilai aset musyarakah 2.250.000 tuh. Penurunan nilai asetnya, lalu kita kurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan sebesar 250.000. Dapat dari mana sih 250.000? Ingat bahwa kita kan harus mengamortisasi keuntungan sebanyak 24 bulan. 24 bulan itu per bulannya kan 250.000 tuh keuntungan yang kita amortisasi. Di sini udah bulan ke-23. Nah, berarti kan sisa 1 bulan tuh ada bulan ke-24 ya. Nah, ini di sini 250.000 nih kita kurangi. Lalu ada kerugian pengembalian aset. Ini ya, pengembalian asetnya ada kerugiannya sebesar 750.000. Nah, kita kurangin aja 2.250.000 dikurang 250, lalu ditambah dengan kerugian pengembalian aset 750.000. Dapatlah di sini 2 juta hasilnya. 2 juta ini nanti sebagai pengurang. Jadi tadi ada 5 juta ditambah keuntungan pengembalian aset, lalu dikurang dengan kerugian pengembalian aset ya. Di sini. Lanjut, pengembalian modal non-kas lagi. Menjelang berakhirnya akad musyarakah, katakanlah ini udah mau berakhir ya akad musyarakahnya, LKS sebagai mitra pasif menerima kembali dari Amirullah sebagai mitra aktif pengelola modal musyarakah non-kas berupa mesin pemintal Yamato. Nilai wajarnya saat penyerahan itu udah 500.000. Ini udah 2 tahun berarti ya, udah sampai dengan bulan ke-23 nih. Nah, berarti udah 1 tahun lebih, 1 bulan lagi tuh udah 2 tahun gitu. Nilai wajar dari Yamato ini udah 500.000 tercatatnya. Nah, coba kita hitung yuk, kok bisa sampai 500.000 gitu. Nilai perolehan mesin pemintal Yamato itu kan 30 juta yang udah dicatat. Terus ada akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan dari Yamato itu kalau nggak salah tadi 1.250.000. Kalau dikalikan 23, itu dapatnya 28.750.000. Kalau dikurangin berarti 30 juta dikurang 28.750 dapatlah 1.250.000. Inilah yang menjadi nilai buku tercatat modal non-kas aset musyarakah untuk si Yamato ini. Ingat, nilai wajar Yamato ini kan di pasaran udah 500.000. Berarti kita catatnya seperti ini. Persediaannya 500.000. Akumulasi penyusutan di debit sebesar 28.750.000. Lalu ada kerugian. Kerugian dari pengembalian aset musyarakah sebesar 750.000. Kok bisa sih kerugiannya 750.000? Bisa, karena 1.250.000 ini kalian kurangi sama 500.000. Nilai wajarnya, nilai tercatatnya 1.250.000 dikurang dengan nilai wajarnya 500.000. Berarti ada kerugian 750.000 karena nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai tercatatnya, nilai bukunya. Jadi kerugian ini dicatat di debit sebesar 750.000. Nah, kreditnya di sini investasi musyarakah ya, non-kas sebesar 30 juta. Ini contoh kasus ketika ini ya, ngebalikin modal ya, baik modal tunai maupun modal non-kas. Kalau sebelumnya itu kan modal kas. Kalau yang ini modal non-kas. Perhitungannya seperti ini. Kita lanjut ke perhitungan bagi hasilnya. Kalau sebelumnya bagi hasilnya itu kan udah ada dalam bentuk permisalan. Kalau ini kita menghitung langsung nih. Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, diperoleh bagi hasilnya 5 juta. Nah, dalam 5 juta ini, pembagian hasil untuk Amirullah 30%, sedangkan untuk LKS sebesar 70%. Berarti 5 juta dikali 70% dapatnya 3.500.000. Jurnalnya itu kita
Tergantung metodenya. Ada yang pakai kas basis atau basis kas atau menggunakan accrual basis. Kalau kita menggunakan kas basis, berarti penerimaan pendapatan bagi hasilnya akan dicatat seperti ini. Kas bertambah di sebelah debit sebesar 3.500.000, lalu kreditnya adalah pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 3.500.000. Nah, kalau misalkan menggunakan accrual basis, berarti kita harus mengakui pendapatan terlebih dahulu sebelum kita nerima kas. Jurnalnya pertama adalah pendapatan yang diterima musyarakah sebesar 3.500.000, lalu kreditnya adalah pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 3.500.000. Pendapatannya diakui terlebih dahulu. Lalu jurnal selanjutnya, jadi ada 2 jurnal ya. Jurnal selanjutnya baru kas atau rekening syirka atau rekening mitra sebesar 3.500.000, lalu kreditnya adalah pendapatan yang diterima musyarakah sebesar 3.500.000. Oke, selesai. Itu untuk perhitungan bagi hasilnya, realnya. Karena sebelumnya kita belum belajar tentang menjurnal pendapatan bagi hasilnya ya. Oke, sekian dari saya. Pelajari aja dulu, diskusi juga sama teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya ke saya. Saya akhiri, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.